Sebuah kabar terdengar dari Bakaheni, Lampung Selatan. Sebuah kampung pernah hilang di lokasi ini. Penyebab dan cerita kejadiannya menjadi misteri. Kami mencoba menyambangi tempat yang pernah jadi penyemaian bibit kerapu ini. Lihatlah, apa yang tampak menyeramkan dari tempat seperti ini? Merasa cukup dengan tinjauan lokasi, kami pun berniat pergi. Namun sepertinya gangguan datang terlalu awal. Lihat apa yang terjadi pada istri Ustadz Hakim. Tubuhnya seperti menolak sesuatu yang hendak masuk ke badannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antar. Kalian datang. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini yang masuk di dalam? Siapa yang masuk di dalam tubuh Umi? Keluar. Kami tidak berniat mengganggu. Tinggalin tubuh Umi. Siapa ini yang masuk? Siapa ini? Siapa ini? Bicara, bicara. Niat mengganggu. Siapa kamu? Berani kamu ke kerajaan saya? Apakah kami mengganggu? Sudah hebat kamu? Apakah kami mengganggu, ha? Hah? Siapa yang hebat di sini? Kami sama sekali kami tidak pernah merasa lewati dulu aku. Jika kalian berani. Ustadz Hakim pun hampir terbawa emosi. Menantang makhluk yang merasuk ke tubuh istrinya itu. Ayo keluar, ayo di luar. Oh sama Mas. Jangan melalui tubuh orang. Berani? Saya tak apa. Hah? Berani? Berani. Ayo keluar. Di mana kamu mau bertanding? Di situ. Ayo di luar situ. Makhluk penakut aja ngaku berani. Ayo kalau berani benar. Lepas. Kamu keluar aja. Keluar kita tanding. Istrimu ada di tanganku. Bukan di tangan Anda. Jika kau berani datang ke istana kerajaan kami, syarat pertama harus melangkahi kami. Siapa yang masuk ke dalam? Saya prajurit kerajaan di sini. Baru prajurit. Siapa kamu? Prajurit. Baru prajurit kan? Anda harus takut sama Allah, jangan bangga sama diri Anda. Sebut nama Allah. Apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahnya kami semua. Kalau bismillah. Siapa sangka kami akan menerima sambutan yang dahsyat seperti ini. Kau tidak bisa menandingi kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hentikan! Hentikan!
يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Jangan kau lantunkan ayat itu. يعلم ما بين أيديهم وما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mendapat sambutan pembuka yang penuh ancaman, tak menyurutkan niat kami membuka tabir misteri. Benarkah ada sebuah kampung hilang di tempat ini? Meski kami sudah mengetahui kekuatan energi lokasi ini, kami tetap melakukan deteksi. Belum habis kami melakukan deteksi, sesuatu terjadi. Mbak Ida mengerang, seperti menahan rasa sakit. Ternyata ada sebuah benda keluar dari matanya. Subhanallah. Ustadz Hakim mencoba menetralisir energi negatif dari tubuh Mbak Ida. Tapi Mbak Ida malah menyerang Ustadz Hakim. Allah Akbar. Allah. Ternyata ada makhluk lain yang merasuk ke tubuh Mbak Ida. Siapa ini? Assalamualaikum. Allah Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berarti Anda bukan Muslim. Iya. Siapa Anda yang masuk? Siapa Anda? Kenapa ngirim ini? Kayak orang-orang suka. Jelaskan dulu siapa Anda. Siapa Anda nanya-nanya gitu? Saya hanya ingin mencoba mengungkap sejarah dari tempat ini. Kami tidak berniat mengganggu. Kami hanya mencoba mengungkap apa benar di sini dulunya ada kampung dan terus mendadak hilang. Kenapa yang tahu itu? Saya hanya ingin mencoba mengungkap sejarahnya aja. Kurang puas dengan kiriman kami? Hah? Maksud Anda apa? Ya biar kalian tahu siapa kami yang ada di sini. Memang Anda siapa? Kami yang jaga wilayah ini. Ada siapa aja selain Anda? Banyak. Banyak? Di sini dulu ada kehidupan di bawah ini. Seperti apa? Sebelum terjadinya Gunung Merapi meluluh-lantahkan kampung kami. Semua tertimbun di dalam ini. Mereka menginginkan keluar, tapi tak bisa. Tak ada yang bisa mengambil. Mereka di dalam menangis, menjerit. Nama Anda siapa? Saka Kencana. Saka Kencana. Anda seorang ratu? Bukan, Anda apa? Saya hanya yang bisa mengaktifkan Gunung Merapi itu. Gunung Merapi mana yang dimaksud? Krakatau? Ya, saya yang mengetuainya semua. Oh, Anda ketuanya di Gunung Krakatau. Kasih jalan Pak Ustadz. Maksudnya? Mereka yang di bawah. Puas menyampaikan pesan, energi dalam diri Mbak Ida tiba-tiba menghilang. Allah Akbar. Adanya serangkaian peristiwa gaib membuat rasa penasaran kami membuncah. Untuk menjawabnya, kami mencoba melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Saya Jafar. Berasal dari mana Anda? Allahu Akbar. Anda bisa jelaskan sama saya sejarahnya dari tempat ini, dahulunya seperti apa? Tenang. Siapa?
Tenang. Siapa yang bertanya? Siapa? Siapa? Jafar, Anda itu sebenarnya siapa? Saya yang kamu bilang suka pembual. Allahu Akbar. Siapa itu? Saya tidak pernah membilang Anda pembual. Saya hanya minta Anda... Saya bangsa jin tidak terima dibilang pembual. Hah? Saya tidak pernah bilang Anda pembual. Saya hanya ingin Anda menjelaskan sejarah dari tempat ini dahulunya. Awas. Jafar, Anda bisa tenang. Jangan lakukan penyerangan karena kami tidak berniat mengganggu Anda dan teman-teman Anda yang ada di sini. Saya tidak akan marah. Kenapa? Seandainya kalian tidak menyebut bangsa kami pembual. Sekarang katakan kejujuran tentang daerah sini. Kalau memang Anda tidak ingin disebut sebagai makhluk pembual. Apa yang ingin kamu ketahui? Tentang- Apa yang ingin kamu ketahui? Tentang mitos daerah sini. Tentang mitos daerah sini. Anda seorang muslim? Muslim. Begini cara seorang muslim menghadapi saudaranya yang muslim. Apakah kamu muslim tidak punya marah? Apakah kamu muslim tidak bisa marah? Seorang muslim itu dilarang untuk marah, untuk saling menyakiti. Jafar, tenangkan diri Anda. Katakan kejujuran tentang tempat ini. Apa yang pernah terjadi di lokasi ini? Tidak pernah terjadi apa-apa karena walaupun saya berkata jujur, kamu telah menganggap bangsa kami pembual. Yang pembual adalah setan, jin kafir. Kalau Anda bukan sebagai jin yang kafir, tentu Anda akan mengatakan sesuatu yang jujur. Kalau kalian bangsa jujur, bangsa manusia yang jujur, tak perlu bertanya. Tanyakan pada diri Anda sendiri, siapa yang menyebut bangsa kami pembual. Bohong. Kami juga beribadah sama layaknya seperti manusia. Kami juga punya masjid. Kami datang baik-baik, ingin menanyakan suatu hal, apa yang telah menjadi mitos oleh masyarakat setempat. Dan banyak sekali gangguan-gangguan yang terjadi di tempat ini. Apa itu ulahmu juga? Kamu juga tidak mau dibilang seperti itu, kan? Tetapi ada dari golongan-golongan yang selalu mengganggu orang-orang yang ada di sekitar sini. Tentu kamu juga tahu siapa dia. Bangsa kalian lebih hina dari bangsa kami. Kenapa Anda katakan itu? Kita bukan mempersoalkan bangsa. Jafar, tenangkan diri Anda. Apa yang Anda ingin tunjukkan? Apa yang Anda ingin tunjukkan kepada kami? Anda seperti mencium sesuatu? Maksudnya apa? Di sini tidak ada apa. Saya harap kalian semua pergi dari sini. Pulang, Kenapa kami harus meninggalkan? pulang. Kalian butuh ketenangan, kami juga butuh ketenangan. Kalau kami tidak meninggalkan tempat ini, Kamu menang. Dia terus membantah dan menantang kami. Kalau saya bilang pulang-pulang. Dengarkan kata-kata saya. Jafar, dengarkan kata-kata saya. Saya seorang muslim. Saya juga demikian, muslim.
Apakah ini cara seorang muslim? Kamu sepertinya berani. Kamu sepertinya berani. Oke, apa yang kamu hendaki? Yang saya kehendaki kalian semua pergi dari sini. Sebelum kami mendapatkan sebuah kebenaran, kami tidak akan pergi. Ingat itu. Atau kulumatkan. Dengarkan kata-kata saya, Jafar. Atau kulumatkan raga ini. Dengarkan kata-kata saya, Jafar. Seberapapun besar kekuatanmu, teman-temanmu, seberapapun banyaknya golonganmu, saya tidak akan gentar. Karena perlindungan saya hanya satu kepada Allah. Saya juga punya Allah. Berarti kita sama. Untuk apa kita menumpahkan darah? Kami hanya ingin mencari informasi. Ingat. Sudah, lebih baik kalian pergi. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa di sini. Dulunya tempat ini seperti apa sih? Benar, dahulu di sini ada kampung. Iya, ceritanya seperti apa? Benar, di sini dulu ada banyak korban. Lalu apa yang terjadi? Kalau saya cerita, apa semua itu akan kembali lagi? Tidak. Iya, betul. Tapi minimal bisa memberikan sebuah pelajaran bagi kami. Pelajaran yang berharga. Kalian bangsa pembual lucu. Kenapa kampung itu bisa hilang? Bukankah kalian sudah tahu di sini ada bencana alam yang namanya gunung Krakatau meletus? Tahun berapa itu? Kenapa harus nanya tahun? Kenapa harus banyak pertanyaan? Saya ini sudah capek, letih, lelah. Kalau lelah dan letih, ceritakan sekarang. Jafar, kenapa Jafar? Apa yang terjadi? Saya tidak sanggup lagi kepada kami. Saya sudah tidak sanggup. Kamu ingin Kenapa? dikeluarkan? Tidak sanggup, kenapa Jafar? Saya nggak bisa lagi mengingat berulang mendengar saudara- rintihan mereka di sini, Banyak saudaramu juga yang wafat. termasuk Keluarga Anda? banyak di sini, Teman-teman Anda? termasuk Rintihan seperti apa? saya sudah tidak kuat lagi. Kenapa tidak kuat? Jangan ditanya lagi. Kenapa Anda tidak pindah dari tempat ini? Karena itu tanah saya. Untuk Saya menghindari. dilahirkan di sini, dibesarkan di sini. Mau dibawa kemana lagi saya? Kalau saya pindah dari sini kemana? Kenapa Anda selalu mengarah ke sana? Karena itu rumah saya. Oh, itu rumah Anda. Oke. Tiba-tiba mediator berusaha lari. Ada yang ingin kamu sampaikan? Mau kemana kamu, woi? Kami pun harus menyadarkannya. Tiba-tiba sesuatu terjadi pada Mbak Ida. Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba saja Mbak Ida menyerahkan sesuatu ke Ustadz Hakim. Ini memang unik ya. Unik ya istilahnya. Mungkin bagi alam mereka gitu. Jenis-jenis batu ini perhiasan cukup berharga gitu loh. Jadi mereka memberikan ke kita sebagai perhiasan atau kenang-kenangan yang memang tidak ada apa namanya ya, kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim nggak boleh percaya dengan kekuatan dari benda itu. Saya baru sadar, ternyata ada makhluk yang merasuk ke tubuh Mbak Ida. Cover media tuh. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Kenapa Anda memasuki tubuh Mbak Ida? Kenapa? Kenapa saya harus diam? Ada yang ingin disampaikan kepada saya?
Apa itu? Sudah jelas. Sudah. Kami sudah angkat bendera. Iya. Terima kasih. Sudah dibuka jalan buat mereka. Berterima kasihlah kepada Allah. Kita seorang muslim harus saling membantu. Kenapa Anda menangis? Siapa Anda? Satu pertanyaan saja. Dia menatap saya. Ini asih jiwa yang hidup di laut, pantai? Iya, oke. Saya rasa sudah cukup. Dan Nyai boleh kembali ke alamnya dengan damai. Kembalilah dengan damai. Ya, ini asih jiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa malam ini membuat kami sadar. Ada kekuatan besar di luar manusia. Tapi kami yakin Tuhan punya kekuatan lebih besar dari semua ini. Seberapapun besar kekuatanmu, teman-temanmu, seberapapun banyaknya golonganmu, saya tidak akan gentar. Karena perlindungan saya hanya satu kepada Allah.